Baik, teman-teman, pada sesi kali ini, sesi dialog, kita akan memperbincangkan tentang waktu dan relasi sosial masyarakat Nusantara. Nah, kita akan ditemani oleh dua pemateri, yaitu Pak Anom Astika dan Pak Dwi Cahyono. Nah, saya sendiri akan menemani teman-teman sebagai moderator selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Saya Yogi. Dan saya mengingatkan juga teman-teman untuk nanti sore sekitar jam 6 ya, setengah 7 akan ada kuis filsafat. Jadi teman-teman yang sudah kemarin masuk ke dalam klasmen akan dilombakan ya. Itu adalah acara yang sungguh seru saya rasa di hari terakhir ini teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sebelum kita memulai materi, saya akan membacakan CV dari masing-masing pemateri dulu ya, atau pembicara. Pertama, Pak Anom Astika. Pak Anom Astika, teman-teman, adalah seorang alumni Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara, Jakarta. Nah, sekarang Pak Anom bekerja sebagai peneliti di Institut Sejarah Sosial Indonesia, atau ISSI. Serta beliau juga menulis dan menerjemahkan beberapa buku untuk sejumlah penerbit. Nah, untuk pemateri kedua, yaitu Pak Dwi Cahyono, adalah seorang arkeolog dan sejarawan. Salah satu karyanya yang diterbitkan oleh Pemkab Kutai Kartanegara adalah Arkeologi Sejarah Kalimantan di situs Muara Kaman, yaitu hasil riset arkeologi di situs Muara Kaman ya, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat ini beliau masih aktif mengajar sebagai dosen ilmu sejarah di Universitas Negeri Malang. Sepertinya yang baru masuk di room Pak Anom saja ya. Sembari kita Waduh, menunggu Pak Dwi Cahyono, saya akan sedikit ini aja ya mengulas apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini gitu. Mengenai waktu dan relasi sosial masyarakat Nusantara, ada beberapa pertanyaan yang hendak kita ulas, teman-teman. Yang pertama, yaitu bagaimana filsafat Nusantara memahami tentang konsep waktu. Apakah konsep waktu tersebut mempengaruhi relasi sosial masyarakat Indonesia, sampai pada pertanyaan, apakah terdapat konsep waktu yang sirkular atau linier dalam pandangan masyarakat wah, Nusantara. Mungkin ini nanti ada kaitannya dengan perbandingan pemahaman kita ya tentang realitas waktu ya Pak Anong, antara Barat dan Timur. Nah, waduh, kita lihat apakah materi. uh, kita lihat penyampaian kita akan menyaksikan penyampaian dari Pak Anom ya sebagai pembicara pertama. Pak Anom, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Anom. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya bidang yang masih dikonsolidasikan sama teman saya gitu. Dan saya banyak belajar dari teman saya ini gitu. Dia sedang mengkonsolidasikan ragam pengetahuan tradisional atau etnoastronomi dari sejumlah daerah di Indonesia begitu. Ada Aceh, Baduy, Dayak, Makassar, Jawa, Sunda, Bali, Lombok, uh, dan mungkin ada beberapa yang lain yang belum terdokumentasi dengan baik gitu ya. Uh, Gini aja, saya akan santai-santai saja gitu sambil menunggu Pak Dwi Cahyono yang uh, mungkin nanti akan lebih banyak berbicara dari sisi arkeologinya begitu ya. Tapi uh, satu hal yang menarik gitu ya dari berbagai astronomi dunia gitu katakanlah sebelum menjadi astronomi itu menjadi sebuah ilmu yang ketat begitu ya. Uh, Rata-rata berbagai bangsa di dunia itu selalu mendasarkan diri pada uh, penglihatan terhadap matahari gitu ya. Tapi bukan hanya melihat matahari, tapi juga menyesuaikan juga dengan kondisi alamnya bagaimana gitu. Jadi uh, semacam dialektika gitu. Apa yang terjadi di atas juga terjadi di bawah gitu. Jadi ada kayak semacam apa ya semacam dialognya itu antara yang di bumi dengan yang di langit gitu. Jadi
mungkin mereka berangkat, orang-orang zaman dulu mungkin melihat, eh, kalau sekarang hujan deras begitu, ada apa di langit gitu ya. Mereka akan melihat peristiwa yang ada di bumi dan kecocokannya dengan yang di angkasa itu seperti apa gitu. Nah, yang menarik adalah eh, rata-rata berbagai bangsa di seluruh dunia itu punya patokan yang sama gitu. Uh, Pertama itu adalah titik balik utara dan titik balik matahari utara dan titik balik matahari selatan gitu. Karena gitu ya, kalau terutama yang di negeri belahan barat gitu, titik balik utara itu ditandai dengan musim musim semi gitu. Sementara titik balik selatan itu musim semi di musim semi di Eropa, atau musim musim semi dan musim panas di Eropa. Sementara titik balik selatan itu adalah musim semi dan musim panas di belahan selatan, Australia dan segala macam. Dan kemudian yang dua yang lainnya itu adalah titik balik timur dan titik balik barat gitu. Jadi betul-betul pada perhitungan matahari awalnya itu, rotasi matahari. Dan karena ini urusannya kalender gitu, maka bentuk penanggalan yang pertama gitu ya, penanggalan matahari gitu, berdasarkan siklus matahari gitu. Jadi katakanlah saya tinggal di Jawa Timur, saya melihat titik balik matahari yang pertama itu di utara gitu. Nanti 1 tahun adalah ketika saya melihat untuk kedua kalinya titik balik matahari di sebelah utara. Jadi hitungan tahun pertama itu dari kayak begitu, mereka memperhatikannya gitu. Dan ini hampir rata di semua negeri seperti itu. Di Indonesia pun seperti itu. Misalnya di dalam tradisi Sunda, yang disebut dengan Tahun Baru Sunda itu adalah ketika titik balik matahari berada di selatan gitu. Jadi mereka punya hitungan-hitungan kayak begitu. Dan Jawa gitu ketika titik balik berada di utara gitu. Sementara penanggalan Hindu Saka itu kalau nggak salah itu di titik balik timur atau barat. Saya kurang tahu pasti patokannya gitu. Nah, ini baru titik balik matahari 4 ini yang menjadi patokan. Nah, buat orang-orang di belahan Eropa Barat atau belahan utara dan paling selatan, Australia dan sekitarnya, patokan 4 ini menentukan musim gitu ya. Musim hujan, musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas begitu. Nah, sementara untuk Indonesia yang hanya kenal 2 musim gitu, tetap mengadopsi 4 titik balik matahari ini lebih pada kaitannya dengan pertanian, gitu ya. Musim tanam, musim panen itu dalam Pranoto Mongso Jawa itu sangat memperhitungkan posisi-posisi matahari itu, gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, orang-orang dulu itu melihat matahari itu bukan karena mau belajar jadi buta gitu atau kurang kerjaan lihat matahari, enggak, tapi mereka melihat kesesuaiannya dengan uh, kondisi alamnya begitu. Selamat siang Pak Dwi Cahyono. Sudah masuk. Oke, saya lanjutkan saja. Jadi dilihat dengan kesesuaiannya dengan kondisi alamnya. Nah, kemudian gitu setelah mereka, ini bukan serial ya, tapi ini kayak pengalaman hidup masyarakat pada masa lalu begitu ya. Jadi bersamaan dengan melihat matahari, mereka juga melihat perubahan bulan gitu ya. Jadi bulan itu siklus bulan gitu, bagaimana wajah bulan dari hari ke hari ini yang menjadikan mereka membuat
gitu, perhitungan tentang bulan gitu. Jadi kenapa ada kata bulan gitu ya? Karena memang berdasarkan penghitungan terhadap rotasi bulan terhadap bumi gitu. Jadi kalau perhitungan matahari itu rotasi bumi terhadap matahari, maka perhitungan bulan adalah perhitungan bulan itu adalah rotasi bulan terhadap bumi gitu di sana. Jadi ini yang kemudian membentuk bulan dan kemudian macam-macam hari gitu ya. Dan hubungan antara kedua hitungan bulan dan matahari ini yang membentuk kemudian nama hari gitu ya. Biasanya kalau nama hari-hari di Jawa itu dimulai ataupun di berbagai negeri juga gitu ya. Dimulai pada saat matahari pertama kali terbit gitu. Ada yang disebut radite gitu ya, misalnya ya di Bali misalnya seperti kayak gitu. Terus ada hal semacam itu juga di beberapa tempat yang lain. Jadi penentuan harinya itu adalah penentuan nama harinya itu juga didasarkan pada pergerakan benda-benda angkasa begitu. Nah, yang ketiga gitu ya, bersamaan dengan bulan, matahari adalah soal bintang gitu. Bintang ini jadi mesti dipahami dulu, polusi udara belum ada sehingga pengamatan terhadap bintang itu luar biasa terang. Orang bisa melihat rasi, orang bisa melihat rasi bintang maksud saya gitu, bisa melihat pola-pola terbentuknya macam-macam bintang gitu sehingga mereka bisa menjadikan bintang itu sebagai pedoman begitu. Nah, salah satu yang utama gitu adalah rasi bintang Orion dan Pleiades gitu. Dan satu lagi itu yang disebut sebagai bintang utara gitu. Orion dan Pleiades ini pergerakannya ini dipetakan gitu. Jadi dipetakan untuk menentukan secara pasti musim tanam dan musim panen gitu. Dalam tradisi sastra masyarakat Jawa, itu sastra lisan masyarakat Jawa, kisah tentang Joko Tarub dan Nawang Mulan itu sebetulnya amatan terhadap pergerakan rasi bintang gitu. Orion itu adalah bintang pemburu gitu ya, hunter di beberapa negara barat disebut hunter, sementara Pleiades ini adalah bintang yang jumlahnya 7 gitu, 7 bidadari. Jadi Jaka Tarub itu pemburu dan Pleiades itu adalah bidadarinya, 7 bintang itu. Nah ini sebetulnya gitu kalau kaitannya kemudian kalau tadi ditanyakan pada relasi masyarakat itu adalah bentuk pendidikan orang-orang dulu ke generasi yang selanjutnya bagaimana memahami pergerakan bintang itu kaitannya dengan pertanian begitu. Bahwa nanti pada posisi bintang tertentu itu adalah masa tanam dan kemudian posisi bintang tertentu itu adalah masa panen sehingga kehidupan di desa itu melimpah ruah begitu, seperti itu. Nah, yang menarik sebetulnya itu adalah bahwa keterkaitan antara bintang, bulan, matahari ini selalu menjadi apa namanya itu ya, istilahnya kalau dalam prasasti itu namanya manggala gitu. Jadi bisa saya kasih contoh gitu ya. Ini kerpean saya gitu ya. Beberapa prasasti mengungkap perihal manggala gitu. Misalkan prasasti Kedukan Bukit gitu ya. Di dalam manggalanya dituliskan, selamat tahun Saka telah lewat 605 pada hari ke-11, Paro terang bulan Waisaka Dapuntah yang naik di sampan mengambil Sidayatra. Pada hari ke-7 Paro terang bulan Jesta Dapuntah yang berlepas dari Minanga. Ini apa di ragam prasasti itu untuk menggambarkan situasi itu digambarkan dengan posisi
benda-benda langit dan juga hubungannya dengan situasi di bawah, begitu, situasi di bumi, begitu. Begitu juga dengan apa prasasti Waringin Pitu yang dikeluarkan pada era Majapahit, gitu ya, menyebutkan penanda masa pada Manggalanya. Bahwa prasasti ini dikeluarkan Sri Maharaja Wijaya Parakrama Dyah Kertawijaya pada tahun Saka 1369 bulan Manggasira tanggal 15 Sukla Paksa hari Rabu Umanis Wuku Kuranti. Ini semua adalah satuan-satuan gitu ya, satuan-satuan penanggalan yang menggambarkan gitu bahwa ketika katakanlah moderatornya Mas Yogi itu sedang membuat sebuah prasasti, menerbitkan sebuah prasasti gitu, katakanlah, atau menerbitkan sebuah buku gitu, katakanlah seperti itu, keadaan alam itu terang benderang, harinya baik, dan semua orang baik-baik saja gitu, dan semua acara ini, semua acara peluncuran buku itu didukung oleh kondisi bintang, bulan, dan matahari yang tepat. Jadi maksud saya itu adalah bahwa penanggalan ini ataupun posisi bintang, bulan, dan matahari ini, kalau pertanyaannya kemudian tadi itu adalah bagaimana kaitannya dengan relasi sosial, jelas gitu, nanti itu akan menentukan hari-hari, hari pasar dan segala macam begitu. Tapi juga dia menentukan gitu produksi-produksi teks yang ada dalam bentuk prasasti dan lain-lain ataupun lontar dan segala macamnya. Jadi hal terkait penanggalan ini dalam kaitan astronomi tradisional atau penanggalan tradisional ini sangat erat gitu, karena itu akan menentukan bentuk hubungan manusia dengan alam dan bentuk hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya begitu ya. Jadi ini menarik gitu ya, karena di setiap daerah gitu, atau setiap daerah yang ada di Nusantara, mereka punya penanggalannya sendiri gitu ya. Mereka punya pemaknaannya sendiri terhadap hari-hari, bulan ataupun matahari begitu ya. Dan sangat wajar sekali gitu di berbagai negeri gitu ya, sebelum Masehi itu masih banyak ragam penanggalan tradisional yang berlaku secara spesifik tiap-tiap daerah gitu. Nah, menarik kemudian ketika kita melihat bagaimana kaitannya dengan penanggalan yang ada sekarang gitu ya. Penanggalan yang ada sekarang itu biasa disebut juga penanggalan Gregorian gitu ya, yang diasalkan gitu ya, diasalkan pada hari lahir Nabi Isa pada tanggal 25 Desember gitu. Tetapi lucunya tahun barunya bukan tanggal 25 Desember, tapi 5 hari setelah itu gitu, 5 atau 6 hari setelah itu. Jadi ini yang masih jadi perdebatan, bagaimana kemudian hubungannya dengan posisi bulan, bintang, dan matahari gitu. Kenapa kalau patokannya itu hari lahir Nabi Isa, kemudian 5 hari kemudian baru tahun barunya, sementara di tempat lain gitu sangat bergantung pada siklus matahari, ataupun ya sangat bergantung pada siklus matahari gitu ya, ukuran-ukuran tahun barunya gitu. Dan yang menarik gitu juga lagi gitu, kenapa yang penanggalan Gregorian yang dalam beberapa hal tidak terlalu astronomis itu menjadi universal gitu ya. Jadi penanggalan ini kemudian menjadi basis dari semua penentuan tentang waktu gitu. Jadi tanpa memperhitungkan posisi-posisi astronomi dari masing-masing benda-benda di langit gitu. Jadi saya pikir gitu ya, kalau dalam kaitannya dengan
kajian filsafat ruang dan waktu begitu ya. Hal-hal yang terkait dengan posisi bintang dan matahari, posisi bulan, bintang dan matahari dalam tradisi masing-masing Nusantara tentunya menghasilkan penghitungan matematika yang berbeda gitu ya. Sementara yang di Eropa itu berpatokan pada satu penghitungan matematika yang rigid, yang hanya berpaku pada hitungan posisi matahari yang ada di belahan barat, pakai seperti itu. Tidak melihat faktor bentang alam, tidak melihat faktor-faktor ruang hidup flora dan fauna dan makhluk hidup yang lainnya gitu. Jadi ini bisa menjadi challenge gitu ya kalau bisa dikonsolidasikan segala macam pengetahuan Nusantara ini. Dan saya punya dugaan jangan-jangan perang salib yang pernah terjadi di Palestina itu adalah pertarungan kalender gitu. Yang satu basisnya adalah kalender Hijriah gitu ya. Sementara yang satu lagi basisnya adalah tanggal lahir Nabi Isa. Mana yang lebih oke nih penanggalannya? Jangan-jangan ini cuma bercanda saja. Mungkin itu dulu sebagai pengantar dari saya, Mas Yogi. Kira-kira Mas Dwi akan memberikan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih. Baik Pak Anom, terima kasih banyak atas penyampaiannya ya. Sebelumnya saya sapa dulu ya Pak Dwi, baru masuk. Selamat siang Pak Dwi, apa kabar? Sudah terhubung ya? Iya. Tadi ya Pak Anom sudah menyampaikan materi sebelumnya. Lalu selanjutnya saya berikan kesempatan juga untuk Pak Dwi menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit ya Pak. Sampai nanti akhirnya Bapak bisa berdialog, mengobrol dengan teman lama gitu. Pak Anom. Ya, baik. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Dwi. Baik, terima kasih. Saya mengawali pembicaraan dengan latar belakang saya. Kebetulan saya punya latar belakang sejarah, arkeologi, di mana salah satu unsur penting di dalam sejarah dan arkeologi itu adalah waktu. Oleh karena itu, berbicara tentang sejarah, tentulah berbicara tentang waktu. Jadi salah satu key konsep, ya, konsep kunci dalam sejarah dan arkeologi itu adalah waktu. Oleh karena peristiwa yang dipelajari dalam sejarah dan arkeologi adalah peristiwa yang terjadi dalam waktu, khususnya peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan kemudian petanda-petanda yang diperoleh dari waktu lampau, peristiwa sari-sari peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu kemudian direlasikan dengan lapis masa berikutnya, kategori masa berikutnya yaitu masa kini dan masa datang. Baik, saya akan memulai terlebih dulu dari waktu ya waktu. Nah, ada banyak istilah yang dipergunakan untuk menyebut waktu. Salah satu istilah yang dipakai, istilah lama yang dipakai dalam kaitan dengan waktu itu adalah diwasa, ya diwasa, bukan dewasa tapi diwasa yang artinya waktu. Terkait dengan diwasa, bahkan ada masyarakat baik misalnya di Jawa, di Bali, yang mengkategorikan diwasa itu berdasarkan sifatnya, sehingga ada waktu yang baik, ada waktu yang kurang atau tidak baik, ada diwasa yang hayu, jadi diwasa hayu, jadi waktu yang baik, dan diwasa yang ahayu, yang tidak baik. Nah, orang melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas itu memilih waktu, yaitu waktu yang hayu, waktu yang baik. Itu adalah waktu yang tepat untuk suatu spesifikasi pekerjaan. Jadi pekerjaan yang itu
melakukan pekerjaan itu dianggap tepat apabila dilakukan di waktu yang tepat. Oleh karena itu, tepatlah dalam memilih waktu untuk melakukan pekerjaan. Itu pesannya demikian. Ya. Jadi sekali lagi bahwa semua masyarakat itu memiliki pedoman dalam menjalankan aktivitas hidup itu, pedoman yang antara lain menggunakan pedoman waktu. Jadi waktu itu menjadi satu pedoman. Paling tidak waktu itu menjadi unsur yang dikalkulasi, dipertimbangkan manakala atau bila mana orang melakukan pekerjaan. Jadi yang pertama adalah kata dewasa. Ya. Nah, ini adalah istilah yang sebenarnya lebih waktu yang mikro, ya. Itu dewasa itu bisa berkenaan dengan hari atau bagian dari hari. Jadi hari ini dianggap sebagai suatu kesatuan waktu yang kecil, tapi hari itu kemudian bisa dirinci lagi dalam satuan-satuan yang lebih kecil lagi, sehingga paling tidak hari itu dibagi menjadi 3, atau kalau di skala besarnya kalau itu 24 jam, maka dibagi 2 menjadi siang dan malam. Siang pun kemudian dirinci lagi menjadi 3 bagian, dari siang, malam juga dirinci lagi menjadi 3 bagian dari malam. Nah, jadi ada starting, jadi mula, kemudian kulminasi, titik puncak, kemudian baru kemudian titik turun sampai ke titik nadirnya. Baik siang atau malam itu juga menggunakan kategori 3. Jadi kategori 3 untuk membagi waktu dalam sehari atau setengah hari, yaitu setengah hari yang siang dan setengah hari yang malam. Jadi satu hari itu diposisikan sebagai, kalau itu diposisikan sebagai 24 jam, itu ada 12 yang siang, 12 yang malam. Jadi ada 2 bagian. Jadi pertama dibagi 2 dulu, kemudian masing-masing dari 2 itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi total sebenarnya ada 6 satuan hari. Itu belum lagi nanti akan dirinci lagi ke dalam rincian-rincian untuk masing-masing bagian tadi. Nah, ini adalah waktu yang saya kategorikan sebagai waktu yang mikro. Nah, kemudian ada di atas waktu yang mikro, yaitu hari, atau sebutannya itu adalah, kalau hari itu selain disebut dengan, kalau waktu itu dewasa, hari itu istilah kunonya adalah wara, ya, wara itu menunjuk pada hari. Dalam bahasa Jawa Baru sebutannya adalah dino, gitu ya. Jadi oleh karena itu kita sering menggunakan kata dino itu dalam kaitan dengan waktu, khususnya waktu yang mikro. Jadi bahkan hitungan durasi itu juga dihitung dengan dino, sedino, rong dino, telung dino, dan seterusnya. Jadi berapa hari yang dalam satu durasi waktu itu. Nah, kemudian ada satuan waktu yang lebih besar lagi dari yang mikro tadi, yang saya sebut sebagai meso. Ini bisa menunjuk pada bulan, kemudian tahun, ya, bulan dan tahun, ya. Bulan dan tahun. Nah, ada juga kesatuan, ya, kesatuan dari hari, kesatuan dari bulan, kesatuan dari tahun. Kesatuan dari hari misalnya, kita mengenal ada kelipatan hari yang 5, yang dalam istilah kuno disebut dengan pancawara. Ada kelipatan hari yang 6 yang disebut dengan satwara. Ada juga kelipatan hari yang 7 yang disebut dengan saptawara. Di Bali misalnya, 3 kelipatan hari ini, baik pancawara kelipatan hari yang 5, satwara kelipatan hari yang 6, ataupun kelipatan hari yang 7 yaitu saptawara, masih digunakan di Bali. Konon di Jawa juga ketiga-tiganya digunakan juga dalam perhitungan waktu, ya, terutama pada penanggalan. Tetapi sekarang yang masih
lazim dipakai itu tinggal dua, yaitu Pancawara, yaitu kelipatan hari yang 5, dan Saptawara, kelipatan hari yang 7 itu. Sedangkan Saptawara yang kelipatan hari 6 sudah tidak dipergunakan. Di Bali masih digunakan. Nah, jadi ada kelipatan yang berhubungan dengan hari. Malah ada juga yang lebih kecil, kelipatan hari yang 3 misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, demikian juga bulan. Bulan itu juga ada kelipatan bulan yang ini kalau dikaitkan dengan musim yang ada di Jawa, maka ada kelipatan hari yang jumlahnya 12 itu dibagi menjadi 2 yang kemudian dihubungkan dengan musim, yaitu musim ketiga dan musim rendeng, yang jika ataupun musim penghujan dan musim kemarau, yang jika normal masing-masing itu terdiri atas 6 bulan. Nah, sehingga ada 6 bulan di musim ketiga, ada 6 bulan di musim rendeng. Nah, ini menjadi penting dari bagian-bagian dari pengelompokan bulan dalam 1 tahun itu menjadi penting karena ini dikaitkan dengan budidaya tanaman, ya, dikaitkan dengan budidaya tanaman kalau itu petani, atau dikaitkan juga dengan aktivitas kenelayanan kalau itu adalah masyarakat bahari. Nah, demikian juga tahun juga ada kelipatan-kelipatan tahun, ya. Ada kelipatan tahun yang 5, sehingga ada upacara-upacara yang dilakukan, kalau ada yang dilakukan tahunan, jadi upacara tahunan, tapi ada juga upacara yang dilakukan dalam 1 kelipatan tahun, yaitu upacara yang dilakukan 5 tahunan. Unan-unan misalnya di Tengger misalnya, itu adalah upacara yang dilakukan per 5 tahunan. Ada juga kelipatan yang 8 yang kemudian disebut dengan windu, itu jadi dilakukan sewindu sekali. Atau ada juga yang 10 tahunan, misalnya per 10 tahunan. Misalnya kalau di Bali ada yang disebut dengan Dasarudra, gitu ya. Jadi dilakukan dalam kelipatan 10-an, yaitu 10 tahunan. Jadi kelipatan-kelipatan waktu, entah itu hari, entah itu bulan, entah tahun juga dikenal. Nah, sehingga selain ada waktu yang mikro, ada juga waktu yang meso. Jadi kalau mikro itu bisa hari atau bagian-bagian dari hari, kemudian meso itu adalah lebih besar lagi, yaitu bisa bulan, bisa tahun, gitu ya. Nah, kemudian yang makro itu tentu adalah masa, ya, masa ini atau kala ini. Nah, sehingga kita mengenal juga dalam kaitan dengan konsep masa atau kala itu, kita mengenal konsep tentang trikala, ya, 3 kala, yaitu kala yang pertama itu adalah kala lampau, jadi waktu lampau. Kala yang berikutnya itu adalah kala kini, ya, masa kini kalau kita menyebut dalam bahasa Indonesia, atau yang ketiga adalah kala datang, yaitu masa datang. Nah, konsep trikala ini saya kira juga dikenal di banyak bangsa penganut pemangku peradaban besar di dunia, sehingga ini juga hadir di kebahasaan, sehingga dalam bahasa Inggris ini juga terlihat jelas, ya. Jadi yang present itu, ya, kemudian past dan future tense itu. Jadi sampai-sampai kelipatan kala kategori-kategori dalam kala, dalam masa itu, dalam menjadi trikala itu kemudian hadir dalam kebahasaan. Nah, ini kesatuan dalam kaitan dengan waktu. Jadi sekali lagi ada yang kecil itu satuan yang mikro, misalnya hari, yang meso bisa bulan, tahun, dan kemudian yang berikutnya lagi adalah yang lebih besar lagi adalah apa yang disebut dengan kala atau masa. Nah, baik. Nah, untuk kepentingan perhitungan, jadi oleh karena manusia itu sangat berhubungan dengan waktu, dan waktu itu dinamik. Jadi waktu itu bukan sesuatu yang tetap, tapi waktu itu dinamik, gitu ya, dinamis, ya, dia berubah. Karena itu dalam berbagai agama juga
memberikan tekanan kepada perlunya orang memperhatikan waktu, karena waktu itu bergulir. Kalau orang tidak menempatkan diri dalam perguliran waktu, maka dia akan tertinggal oleh waktu itu, dan itu akan merugi. Oleh karena itu ada salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran itu yang menekankan pada demi waktu, ya, demi waktu. Nah, ini waktu menjadi unsur yang penting, dan itu ditekankan di dalam agama, misalnya di dalam agama Islam. Saya kira di agama-agama yang lain juga memberikan menempatkan waktu itu sebagai sesuatu yang penting. Nah, oleh karena waktu itu bersifat dinamik, ya, bergulir, ya, maka petanda untuk waktu itu adalah petanda yang juga digambarkan sebagai bergerak, jadi dinamik itu. Nah, manusia butuh petanda-petanda yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Pedoman, ya, ini pedoman, karena pedoman maka ada pattern-nya, ada pola. Jadi sehingga yang dijadikan sebagai petanda itu adalah petanda yang berpola. Nah, ada berbagai petanda yang dipakai oleh manusia untuk dijadikan sebagai petanda waktu. Dan petanda-petanda ini adalah petanda-petanda yang sekali lagi berpola. Salah satu ada berbagai. Di antaranya adalah petanda yang berupa benda alam, ya, benda alam. Dalam hal ini adalah benda angkasa yang lazim digunakan oleh manusia, yang berupa benda angkasa sebagai petanda alam itu adalah matahari dan bulan, surya dan chandra. Ada juga bintang, ya, naksatra kalau istilah kunonya, itu juga dijadikan sebagai petanda waktu. Nah, matahari dan bulan ini adalah benda angkasa, benda alam. Lebih tepatnya lagi adalah benda angkasa yang semua orang bisa melihatnya di jauhan, sehingga itu dijadikan sebagai petanda. Ini ada benda alam yang bergerak, yang mobile, ya, mobile itu, ya, muncul kemudian sampai ke titik kulminasi, titik pusat yang kalau itu terkait dengan lengkung langit. Ini kan benda yang bergerak di lengkung langit, ya, mulai dari titik bawah yang awal itu, ya, kemudian titik tertinggi yaitu kulminasi, dan kemudian titik bawah yang akhir yang disebut dengan nadir, titik nadirnya. Ini bergerak. Nah, oleh karena itu dalam konsepsi agama Hindu, bulan dan matahari itu digambarkan sebagai kereta. Nah, karena itu dewa bulan dan dewa matahari itu dalam ikonografi, di dalam seni arca digambarkan berkendara, memiliki wahana, memiliki kendaraan yang berupa kereta. Dan yang menarik perhatian kita, kalau kita cermati dari kereta, jadi keduanya kan sama-sama menggunakan kendaraan yang berupa kereta. Lalu apa bedanya kereta yang dikendarai oleh dewa matahari dan dewa bulan? Nah, kereta yang dikendarai oleh dewa bulan atau dewa Chandra, ya, dewa Chandra itu adalah kereta yang ditarik oleh 5 ekor binatang, ya, yang acap kali digambarkan dalam bentuk kuda atau kuda setengah singa, gitu, ya. Jadi memang dalam binatang mitologis itu bisa saja 2 binatang di satu padukan, atau bahkan 3 binatang di satu padukan. Misalnya paksi naga liman, ada paksinya, ada burungnya, ada naganya, ada limannya, ada gajahnya. Jadi bisa saja binatang penarik kereta itu berupa kuda, atau juga bisa juga berupa kuda setengah singa. Nah, yang menarik perhatian kita, kuda atau kuda setengah singa yang menarik dewa Chandra itu, kereta dewa Chandra itu adalah binatang penarik kereta dewa Chandra itu berjumlah 5. Nah, inilah yang saya katakan menarik oleh karena satuan, ya, satuan atau kelipatan hari menurut perhitungan yang menggunakan peredaran bulan itu adalah hari dengan kelipatan 5 atau yang disebut dengan Pancawara. Nah, jadi
mengapa jumlah 5 dari Pancawara, yaitu perhitungan waktu berdasarkan perputaran bulan ini tergambar juga secara visual dalam ikonografi pada jumlah binatang penarik kereta dewa Chandra. Adapun jumlah binatang yang menjadi penarik kereta dewa Surya, ada juga yang memberikan Surya, ada juga yang menyebut Aditya, ada yang menyebut dengan Bagaskara atau Baskara. Ini jumlahnya 7, dan perhitungan waktu berdasarkan peredaran matahari itu adalah kelipatan hari yang berjumlah 7 atau yang disebut dengan Sarta Wara, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mengenal kalau di Jawa pada masa sekarang yang lazim dipakai itu adalah kelipatan hari yang 5 ataupun kelipatan hari yang 7, yang keduanya mendasarkan pada satu peredaran bulan lunar system dan satu menggunakan peredaran matahari atau solar system. Nah, baik, yang saya akan agak merinci itu dalam kaitan dengan peredaran waktu yang berdasarkan peredaran matahari yang seringkali ini petandanya kalau paruh hari yang siang itu petandanya adalah matahari, sedangkan paruh hari yang malam petandanya adalah bulan. Tadi saya sebut bahwa peredaran pembagian hari pada siang ataupun pada malam itu dirinci lagi ke dalam 3. Nah, petandanya adalah matahari. Salah satu istilah yang digunakan untuk menyebut dewa matahari itu adalah Sang Hyang E, ya, Sang Hyang E, ya. Jadi E atau ditulis dengan Sang Hyang E, ya, Sang Hyang E. Nah, dalam bahasa Jawa dalam kaitan dengan peredaran matahari atau yang menggunakan yang menggunakan perjalanan matahari itu terlihat ada istilah-istilah yang berkenaan dengan E atau Sang Hyang E. Nah, ketika per 3 hari yang pertama, yaitu ketika mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari mencapai kulminasinya, sebutannya adalah esok. Nah, jadi kata sok ini artinya adalah mendekat, karena itu, atau mendesak. Karena itu ada susuan, desak-desaan dalam bahasa Jawa. Baru ada kata susuan, itu artinya desak-desaan. Jadi esok itu adalah mataharinya mendesak, mataharinya menyembul keluar. Jadi sebelumnya tidak tampak karena itu masih bagian dari bulan malam hari. Kemudian setelah sampai pada apa yang disebut dengan pagi hari, maka mataharinya mendesak keluar. Inilah yang kemudian disebut dengan esok. Nah, kemudian ketika matahari berada di kulminasinya, di titik tertingginya, dan ini kalau di lengkung langit itu adalah lengkung langit yang paling atas dan tengah, maka sebutannya adalah tengange, ya, tengange, tengang itu artinya adalah tengah. Jadi posisi Sang Hyang E, posisi matahari itu ada di tengah. Nah, adapun pada per 3 hari yang ketiga, orang menyebutnya dengan sore. Ini adalah sor E. Jadi posisi matahari itu ada di sor, ada di bawah, ya, sor E. Nah, ini pembagian oleh karena itu berdasarkan petanda waktu yang berupa matahari, maka satu paruh hari siang itu dibagi menjadi 3, yaitu esok, tengange, dan sore. Nah, begitu juga paruh hari yang malam itu juga dibagi 3 berdasarkan peredaran bulan meniti lengkung langit, gitu ya. Jadi bulan ketika baru muncul di awal malam, gitu ya, yang posisinya di timur kemudian mencapai puncak gitu di tengah gitu. Nah, kalau pas
bulan purnama itu, ketika di tengah itu terlihat bahwa bulan itu kemudian dikelilingi dengan satu lingkaran cahaya yang disebut dengan praba, ya, kalau dalam istilah Sanskritnya itu disebut lingkaran sinar, yang ini tergambar pada lingkaran sinar, ring cahaya yang mengitari bulan, itu praba, atau juga disebut dengan halo gitu. Dan ini menjadi petanda kesucian, ya, lingkaran sinar itu menjadi petanda kesucian. Oleh karena itu figur-figur suci itu, para malaikat, para dewa dan sebagainya itu di sekitar kepalanya ada lingkaran yang bercahaya itu, yang disebut dengan praba kalau dalam istilah Sanskerta. Jadi atau ada juga yang menyebut dengan cakra itu, karena bentuknya seperti roda gitu, ya, yang ada di sekitar kepala. Karena itu ada siras cakra. Siras itu artinya kepala, cakra itu adalah lingkaran. Sebenarnya adalah lingkaran bersinar di sekitar kepala. Nah, ini tidak hanya ada di dalam penggambaran figur-figur suci dalam agama Hindu. Dalam Kristiani pun figur-figur suci seperti misalnya para malaikat itu juga digambarkan dengan lingkaran sinar yang ada di sekitar kepala, atau yang dalam bahasa Sanskerta disebut dengan siras cakra. Nah, itu di titik tengah. Begitu juga nanti ada pada akhirnya perjalanan bulan itu sampai ke titik akhirnya itu di menjelang pagi. Nah, yang menarik perhatian kita antara paruh waktu siang, waktu menyampaikan 5 menit lagi ya, Pak. Paruh waktu siang dan paruh waktu malam itu kemudian ada masa-masa transisi, ya, masa-masa transisi. Pada transisi antara siang dan malam itu ada apa yang disebut dengan senja itu, atau kalau dalam istilah lamanya disebut dengan senjakala. Di Bali disebut dengan senjakala. Nah, ini adalah waktu-waktu transisi, itu adalah waktu-waktu yang krisis gitu, ya. Jadi waktu-waktu krisis semacam itu tidak hanya ada pada pergantian antara siang dan malam, tapi juga antara malam dan siang, yaitu di pagi hari. Bahkan di pagi hari banyak petanda-petanda yang berhubungan dengan itu, ya, mulai bagian yang kita sebut sebagai ufuk, ya, pagi itu, ya. Itu ada teja, ada fajar, dan sampai kemudian matahari terbit. Nah, baik. Kemudian juga yang menarik perhatian kita dalam kaitan dengan bulan, menurut menurut petanda yang berupa peredaran bulan itu. Nah, pada masa lampau satu bulan itu dibagi menjadi dibagi menjadi 2. Jadi paruh ketika kondisi malam di dalam satu bulan itu gelap, dan paruh ketika kondisi malam itu dalam suasana terang. Oleh karena itu paruh waktu ketika kondisi malam itu terang, itu dimulai dengan bulan tanggal 1 sampai dengan bulan tanggal 15 itu disebut dengan paruh terang atau sukla paksa. Sukla itu artinya putih, paruh putih. Nah, sedangkan paruh bulan yang berjumlah 15 hari mulai dari purnama ketika bulan ada di di posisi tengah gitu, ketika besar-besarnya itu sampai dengan bulan mati gitu, atau yang disebut dengan tilem, itu disebut dengan paruh gelap atau kresna paksa. Jadi sekali lagi ada petanda-petanda alam yang menjadi benda alam yang dijadikan sebagai petanda waktu, misalnya matahari, bulan, ataupun juga bintang yang tadi juga disinggung oleh Mas Anom. Nah, berikutnya lagi ada petanda yang lain, itu adalah petanda suara binatang yang seringkali digunakan. Itu adalah kokok ayam jantan, kluruk, ya, pitik kluruk, ya. Ini sebagai pembuka hari. Banyak legenda macam-macam, legenda Sangkuriang, legenda yang berhubungan Roro Jonggrang, atau legenda-legenda lain, misalnya legenda yang lebih kecil di Malang itu misalnya legenda yang berkaitan dengan Polowijen, gitu, ya. Ya, berkaitan dengan Candidate itu juga ada legenda yang menjadikan ayam itu sebagai petanda pembuka hari. Nah, jadi kalau ayam berkokok itu adalah sebagai petanda pembuka hari. Yang biasanya
setelah ayam berkokok itu disahuti dengan bunyi lesung. Itu ketika keluarga itu di pedesaan yang pertanian itu menumbuk padi untuk dijadikan sebagai bahan makan. Nah, jadi ada juga sumber-sumber binatang yang lain, misalnya jenis-jenis burung tertentu ya, yang keluarnya itu pada waktu-waktu tertentu ya. Kemudian ada juga petanda alam yang lain, misalnya pepohonan dalam kaitan dengan sepi misalnya. Ketika sepi yang pertama itu adalah sepi ketika anak-anak itu, suara anak-anak sudah tidak terdengar lagi. Ini yang disebut dengan sepi bocah, sepi anak. Jadi tidak lagi terdengar suara anak-anak. Ini biasanya kalau malam sampai sekitar jam 9, jam 10. Kemudian sepi berikutnya adalah sepi wong. Itu ketika nanti sampai ketika suara orang dewasa itu tak terdengar. Itu mulai katakanlah jam 9 sampai jam 12 dan atau jam 1. Kemudian sepi yang paling sepi itu adalah sepi kayon. Ketika suara yang berasal dari gerakan tanaman itu tidak lagi terdengar. Itu yang disebut dengan sepi kayon. Nah, jadi ini juga petanda-petanda waktu yang digunakan manusia karena ini berpola, petanda-petanda itu berpola. Nah, satu lagi adalah petanda buatan yang artifisial. Ini yang kemudian disebut dengan istilah tabuh, gitu ya. Ada banyak petanda yang digunakan, mulai dari apa yang disebut dengan kentongan atau kulkul, gitu ya, atau kemudian juga beduk, gitu ya, beduk, atau bisa juga lonceng, ini sebagai petanda. Dan yang paling akhir petanda itu berupa tiang listrik. Jadi kalau malam hari gitu kita mendengar suara ting satu, ting dua, dan seterusnya, ini adalah petanda waktu. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan berkenaan dengan waktu ya. Jadi manusia dalam kehidupannya itu sangat berurusan dengan waktu. Waktu adalah unsur kehidupan yang penting, dan karena itu manusia dari masa ke masa senantiasa berhubungan dengan waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Dwi. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman, dan saya harap teman-teman juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan-tanggapan, saya ingin meminta terlebih dahulu tanggapan dari Pak Anom ya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi. Dan saya rasa poin utamanya juga hampir sama ya, bahwa waktu itu adalah pedoman dan cara membaca realitas waktu, realisasi manusia dengan waktu itu dengan membaca tanda-tanda alam dan seterusnya gitu. Saya ingin meminta tanggapan Pak Anom terlebih dahulu. Silakan Pak Anom. Mungkin tadi yang satu hal itu saya lupa sebut gitu, dan Pak Dwi juga lupa sebut itu soal bintang utara. Bintang utara ini navigasi, soal navigasi. Jadi kalau orang berlayar gitu ya, dulu belum ada kompas gitu ya. Mereka patokannya itu bintang utara. Nah, bintang ini yang menjadi patokan dari pelaut-pelaut Makassar ataupun pelaut-pelaut Jawa ketika mereka berlayar gitu. Dari sana kemudian ditentukan mana selatan, timur, baratnya begitu. Jadi itu bintang utara ini penting gitu ya, selain Orion dan Pleiades gitu, karena dia menentukan orientasi ya. Jadi orientasi dalam arti kalau orang bertransportasi pada zaman dahulu gitu ya, patokannya itu bintang utara gitu ya. Dan yang lainnya sih saya pikir yang sudah dikemukakan Pak Dwi dari skala mikro ke makro oke banget lah gitu ya. Saya cuma nambahin aja gitu ya. Dan yang jadi soal sebetulnya untuk Indonesia ini, cara setiap suku melihat matahari, melihat bulan, bintang ini beda-beda karena bentang alamnya juga beda-beda gitu ya. Itu kenapa ada kalender Sunda, ada kalender Jawa, ada kalender Hindu, kalender Bali gitu ya. Kalender Batak ada juga gitu ya. Itu yang dilihat sama tapi sudut pandangnya berbeda. Sudut pandang mereka posisinya secara geografis itu beda gitu ya. Jadi
sehingga penentuan hari, penentuan bulan ataupun penentuan tahunnya pun berbeda-beda gitu ya. Nah, ini yang kalau saya sih lebih melihat gitu eh, kepentingan kepentingan untuk mengkonsolidasikannya untuk menjadi semacam sains astronomi yang khas Indonesia gitu ya, yang nggak harus terpaku pada ketentuan-ketentuan universal tentang astronomi gitu ya. Dan mungkin juga yang saya tambahkan dari Pak Dwi itu, yang juga petanda itu adalah candi ya, Pak Dwi ya. Ya, ya. Candi gitu. Candi ini untuk juga menunjukkan candi ini juga sering dibuat untuk menentukan posisi jatuhnya sinar matahari kayak begitu. Itu seperti itu. Jadi karena dulu belum ada jam gitu ya. Belum ada jam, belum ada kalender yang rigid gitu ya. Jadi benar-benar patokannya itu juga jatuhnya sinar matahari, dan ini sebetulnya juga dibangunnya piramid, dibangunnya benda-benda bersejarah yang ada atau benda-benda tua yang seumur dengan piramid gitu ya, urusannya ya dengan matahari gitu. Jadi mereka membuat ilmu pengetahuan yang holistik gitu ya, tapi juga komunal gitu ya, menyeluruh dalam arti hubungan antara benda-benda langit dan bumi gitu ya. Tapi mereka bangun penanda-penanda waktu untuk kepentingan komunal gitu. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Anom. Selanjutnya saya ingin meminta tanggapan dari Pak Dwi terlebih dahulu ya. Sebelum kita sampai ke sesi tanya jawab teman-teman. Bagaimana Pak Dwi? Apakah masih ada yang ingin disampaikan ya? Atau ini aja Pak Dwi, dari pernyataan Pak Anom tuh, bahwa cara suku, budaya, dan sebagainya yang berbeda-beda dalam melihat konsep waktu karena pengaruh bentang alam dan geografis dan sebagainya itu membuat kita sulit untuk memetakan. Apakah ada tanggapan tentang hal itu Pak Dwi? Ya, baik. Jadi memang perhitungan waktu, oleh karena perhitungan itu akhirnya juga sampai ke perhitungan yang sangat rinci ya, rinci. Jadi manusia tidak hanya melihat waktu itu global-globalan saja, tapi juga menjadi sangat rinci, sehingga yang dilihat itu akhirnya pada hal-hal kecil yang berhubungan dengan waktu. Nah, dalam istilah Jawa, hal-hal kecil itu disebut dengan nek gitu ya. Kalau ada itu biasanya kecil gitu ya, cilik misalnya, benek gitu ya. Kancing baju itu kan benek gitu ya. Sebutan untuk anak kecil adalah nini atau ni dan seterusnya. Nah, kata i itu atau kemudian kalau ditambah n itu menjadi ni itu yang kemudian memunculkan kata klenik gitu ya. Karena itu ada orang tertentu yang punya kemampuan untuk melakukan perhitungan waktu secara sangat rinci. Itu yang kemudian disebut dengan dukun klenik. Sebutan lain dari dukun ini adalah dukun petangan. Karena ini perlu ada perhitungan gitu ya. Ada sebutan dukun klenik, ada dukun petangan. Nah, orang acap kali tidak tahan terhadap klenik ini. Karena itu malas ini klenik ini ya. Karena apa? Karena mempelajari perhitungan waktu sampai ke unsur-unsur yang sangat kecil. Ini membuat orang itu tidak tahan. Gitu ya. Kalau belajar itu mungkin sehari masih mau, 2 hari mau, 3 hari. Tidak cukup 3 hari, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan ini tidak tahan. Karena itu akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk mempelajari perhitungan waktu sangat kecil itu. Sehingga dukun klenik itu akhirnya menjadi langka. Dan orang yang kemudian sangat rinci semacam itu terus jadi malas itu. Wes, ini terlalu jelimet lah gitu. Ini ngelenik banget dan seterusnya. Ini yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya semakin rinci suatu pemangku budaya atau terhadap waktu, maka semakin beradablah dia. Jadi waktu itu adalah sebagai petanda peradaban. Oleh karena itu suku-suku atau bangsa-bangsa yang memiliki kalender sendiri itu tentu adalah bangsa yang besar.
gitu ya. Bangsa yang besar, gitu ya. Bangsa yang besar. Jadi, nah, oleh karena itu kita mengenal kemudian ada bangsa-bangsa besar yang masing-masing memiliki kalender sendiri, gitu ya. Orang-orang Yunani juga punya kalender sendiri, orang-orang Maya, Inka dan sebagainya juga kalender sendiri. Cina punya, India punya tahun Saka misalnya. Nah, Jawa pun juga punya. Jawa pun juga Jawa, tahun Jawa gitu. Walaupun tahun Jawa sendiri merupakan paduan dari dua perhitungan waktu, yaitu perhitungan tahun yang dari India yaitu Saka, dan perhitungan tahun yang yang dari Timur Tengah yaitu Hijriah. Tetapi bukan berarti bahwa hanya menyerap, hanya saja mengabsorb budaya-budaya dari luar, karena manusia Jawa sejak zaman prasejarah sudah memiliki sistem kalendrik, ya, sistem kalender sendiri yang dengan petanda-petandanya. Nah, petanda-petanda itu tidak hanya petanda alam, walaupun menggunakan petanda alam, tapi kemudian petanda alam itu juga dimudahkan supaya orang bisa membacanya itu dengan alat bantu untuk petanda alam. Tadi Mas Anom menyebutkan tentang adanya petanda alam yang berupa candi, gitu ya. Jadi jatuhnya sinar di atas permukaan tanah karena adanya benda yang menjulang yang berupa candi itu juga dapat dipakai untuk petanda waktu. Nah, saya kebetulan ini saya buat gambar ini, moga-moga bisa lihat. Ini adalah kalau di Mesir itu namanya obliks gitu. Jadi ada obliks. Jadi ada benda yang menjulang begitu ya. Tapi ini bukan obliks yang ada di Mesir, ini ada di Candi Suko. Di Candi Suko ini seperti obliks itu. Dan yang menarik di bagian ini, itu di bagian tengah dari obliks itu ada pahatan yang berupa lingkaran, dan di dalam lingkaran itu ada pahatan yang sebenarnya menggambarkan dewa Siwa. Tapi dewa Siwa yang digambarkan di sini adalah dewa Siwa sebagai dewa matahari. Sebutannya adalah Siwa Ditya, Siwa sebagai Aditya. Sangat mungkin bahwa obliks yang ada di Candi Suko berkenaan dengan yang dipahatkan pada obliks ini sangat mungkin berkenaan dengan petanda waktu, ya, petanda waktu. Jadi Candi Suko yang seringkali dihubungkan dengan tempat pemujaan kepada matahari, gitu ya. Tempat pemujaan pada matahari itu antara lain diindikatori oleh adanya semacam obliks, jadi semacam unsur arsitektur yang berbentuk vertikal, dan dilengkapi pula dengan pahatan yang berbentuk siwaditya. Nah, di tetangganya Candi Suko, yaitu di Candi Cetho, pada halaman tengah kalau tidak salah, di sekitar nah ini ada pahatan yang berbentuk zodiak gitu. Nah ini nanti suatu saat kalau ke Candi Suko itu ada gambar relief lantai yang dipahatkan di permukaan tanah dan berukuran besar, itu berupa kura-kura yang diterbangkan gitu ya oleh makhluk terbang. Nah, di samping gambaran seperti kura-kura yang diterbangkan oleh makhluk terbang ini ada juga gambaran yang berbentuk yang dipahatkan pada batu melempeng, dan jumlahnya 3, dan itu berupa matahari. Jadi dijajar 3. Nah, inilah yang sangat mungkin gambaran yang berupa matahari dan jumlahnya 3 ini berkenaan dengan apa yang saya sebut tadi, yaitu fase-fase dalam setengah hari yang siang, yaitu matahari ketika terbit, matahari ketika di titik tengah zenit kulminasi, dan matahari ketika di titik nadirnya, ya, di titik paling bawah. Nah, jadi petanda-petanda semacam ini hadir ya secara arsitektural itu di tinggalan-tinggalan masa lalu. Demikian juga di tinggalan tekstual. Nah, senantiasa kalau di tinggalan tekstual, misalnya prasasti yang lengkap, ya. Nih ada prasasti yang lengkap. Prasasti yang lengkap itu diawali, ini kalau di prasasti itu kan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian yang pertama itu Manggala, bagian yang tengah itu Sambanda, itu bagian tengah isi, dan bagian yang akhir itu bagian yang berupa kutukan, itu Sapata. Nah, pada bagian Manggala itu diawali dengan unsur waktu, ya. Jadi unsur waktu penanggalan.
Oleh karena itu, kalau kita ingin melihat bila mana prasasti itu dikeluarkan, maka kita perlu melihat manggalanya, dan itu pada baris-baris awal, ya, baris-baris awal. Ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa unsur waktu itu dikedepankan, ya, dikedepankan, disebut awal. Jadi setelah seruan kepada Dewata itu kemudian diikuti dengan kalimat misalnya apa itu swasti warsatita. Nah, swasti warsa, selamat memasuki tahun tita itu ya, warsa itu kan tahun ya, saka ya, saka warsatita ya, tahun saka. Nah, nanti kemudian setelah tahun diikuti rinci lagi dengan hari, jadi hari kelipatan 5, 6, 7 gitu. Kemudian bulan itu paruh yang mana, paruh terang atau paruh gelap. Kemudian diikuti lagi dengan itu petanda-petanda yang diambil bukan hanya dari bulan dan matahari, tapi juga diambil dari perbintangan naksatra. Naksatranya apa, perbintangannya apa, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi menjadi petunjuk pada kita bahwa bangsa-bangsa yang besar itu adalah bangsa-bangsa yang memiliki peradaban besar. Itu adalah bangsa-bangsa yang diindikatori, yaitu memiliki sistem kalender. Dan Nusantara itu adalah bangsa yang memiliki sistem kalender. Jawa misalnya memiliki kalender apa yang disebut dengan kalender Jawa. Nah, saya kira itu yang saya bisa tambahkan gitu ya, nanti untuk bahan diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Dwi dan Pak Anom. Terima kasih juga untuk Mojok dan Kompas telah menjadi media partner kegiatan Philopes ID tahun 2001 ini. Baiklah, untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke panitia. Terima kasih.